A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Naramang Bapak Ibu sedaya. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Kita mulai dengan tilawahnya sama-sama surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 26 insyaallah. Satu halaman seperti biasa, mudah-mudahan menambah barokah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini aw adna. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu 'ala ma yara.
نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا
illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadi syafaat di akhirat insyaallah. Surat An-Najm. Insyaallah kita tadabbur ayat 1 sampai ayat 3 atau ayat 4 kalau waktunya cukup insyaallah. An-Najm secara bahasa artinya bintang. Bentuk single, kalau bentuk jamak atau pluralnya nujum. Sering kita atau ada istilah ahli nujum. Ahli nujum, ahli astrologi. Astrologi. Dan surat An-Najm ini surat yang mengumpamakan wahyu Al-Quran dengan bintang yang ada di langit. Jadi salah satu metode yang biasa Allah gunakan di dalam Al-Quran, menggunakan benda yang konkret sebagai jembatan menuju yang abstrak, mengenalkan yang spiritual dengan metode yang material. Kalau Luqman ke anaknya mengenalkan Allah yang maha melihat, maha mengawasi, itu dengan biji sawi. Diambil biji sawinya, kecil, hitam, tunjukkan ke anaknya. Kelihatan? Kelihatan. Dilempar ke atas. Kelihatan enggak sekarang? Enggak. Allah bisa melihat. Ambil lagi biji sawi, tunjukkan ke anaknya. Kelihatan? Kelihatan, tapi kecil. Buang ke dalam bebatuan. Kelihatan? Enggak. Allah bisa melihat. Ambil lagi biji sawi, kemudian lempar ke tanah. Kelihatan? Enggak. Allah bisa melihat. Ya bunai, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Walaupun ada amal baik atau buruk yang ukuran bobot sebesar biji sawi, Allah melihat, Allah tidak akan sia-siakan, Allah akan datangkan. Mungkin di mata manusia remeh, mungkin kata orang sederhana, mungkin penilaian orang itu gak ada harganya, biasa-biasa, tapi di sisi Allah semua akan diapresiasi, walaupun sebesar biji sawi. Karena yang dinilai oleh Allah kadang manusia menilai pencapaian, sementara Allah menilai perjalanan. Kita pernah menyampaikan ini, kalau pakai logika matematika, 10 itu bisa 0 ditambah 10 ya. 1 ditambah 9 atau 4 ditambah 6. Tapi 10 juga bisa 0 ditambah 1 dikurang 9 ditambah 12 dikurang 8 dikurang 7 tambah 20 kurang 5 tambah 14 kurang dari lebih fluktuatif naik dan turunnya. Walaupun di total ujungnya tetap 10. Yang dinilai oleh manusia ujungnya, tapi yang ditimbang di sisi Allah perjalanan dan progresnya. Boleh jadi yang nampak di depan manusia itu seperti biji sawi, nilainya mungkin cuma 2, nilainya hanya 3, tapi sampai kedua itu dia harus berangkat dari minus 100 ditambah 20 tambah 30 tambah 40 sampai akhirnya ujungnya 2.
Boleh jadi yang seberat biji sawi ini lebih berbobot di sisi Allah daripada di pandangan manusia. Maka di akhirat yang diukur itu bobotnya. Mizan itu untuk mengukur bobot, bukan mengukur banyak. Boleh jadi banyak tidak berbobot, tapi sedikit berbobot. Bahasa Qur'annya kan faman thaqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu. Siapa yang berat timbangannya, berbobot amalnya, dan siapa yang ringan. Boleh jadi sederhana tapi berbobot. Dan ukuran berbobot atau tidak itu bisa kita rasa sekarang. Berat atau tidak, susah atau enggak, sulit atau enggak. Kalau sulit, walaupun orang melihatnya simpel, tapi itu yang akan menjadi pemberat timbangan. Makin berat kita rasa, makin struggle kita menjalaninya, makin besar effortnya, walaupun penampakannya seperti biasa-biasa. Walaupun mungkin orang melihat wajah kita tersenyum, tapi orang tidak tahu apa yang sedang kita jalani. Nah, untuk bisa tersenyum walaupun cuma 2 cm, tapi penuh perjuangan. Senyum seperti orang mencret. Walaupun cuma 2 cm dan 2 cm, tapi perjuangan untuk bisa menarik garis bibir ke kanan dan ke kiri itu beratnya luar biasa. Pikirannya, perasaannya, tapi dia tetap tersenyum. Boleh jadi senyum yang seperti ini lebih berbobot di sisi Allah daripada senyum yang 10 cm ke kanan, 10 cm ke kiri, tapi tanpa berat, tanpa beban, tanpa bobot. Yang dinilai oleh Allah adalah sakulatnya, bobotnya. Seberat apa saat mengerjakannya, seberat itu juga yang ada di timbangannya. Jadi kadinya dari bintang. Bintang dan wahyu ya. Surat An-Najm adalah surat tentang bintang. Dan Allah membuat perumpamaan bintang yang digunakan oleh manusia di dunia sebagai perantara dan jembatan untuk sesuatu yang sifatnya lebih spiritual. Tadi contohnya apa? Luqman. Jadi dari yang konkret ke yang abstrak. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Wan najmi idza hawa. Demi bintang apabila bintang itu hawa, apabila bintang itu terbenam. Pekan kemarin kita sampaikan antara tafsir dan tadabbur. Mudah-mudahan sudah di luar kepala semua. Maksudnya sudah ada di dalam catatan apa perbedaan dan hubungan antara tafsir dengan tadabbur. Tafsir menyampaikan dengan benar, menyingkap semua yang tersembunyi supaya kita memahaminya betul-betul utuh. Sementara tadabbur lebih ke shawatnya. Kalau di perusahaan data disajikan dengan se-update dan se-valid mungkin, ini namanya tafsir. Kalau tadabbur, actionnya apa setelah data disuguhkan dengan seksama. Di tafsir, ini saya mengutip dari At-Tabari. Ya, khasnya tafsir At-Tabari, beliau pendapatnya begini. Yang berpendapat 1, 2, 3. Pendapat yang kedua begini. Yang berpendapat fulan. Pendapat yang ketiga begini. Itu metode Imam At-Tabari dalam menafsirkan kalau ada perbedaan pendapat. Dan pada masanya ini memudahkan untuk umat. Kata Imam At-Tabari, Ibnu Abbas, kemudian Mujahid dan Sufyan Ats-Tsauri memaknai wan najmi ya, meskipun disebut tunggal bukan wan nujumi, karena identiknya kalau wan najmi bintangnya cuma satu. Wan najmi berarti cuma satu bintang. Tapi kata Ibnu Abbas, di dalam bahasa Arab biasa menyebut yang tunggal, padahal di dalamnya itu ada banyak isinya. Contoh, al-insan satu.
Tapi insan itu me, merangkum banyak manusia di dalamnya. Innal insan, jenisnya manusia. Kata Ibnu Abbas, dalam budaya Arab, jika menyebut bintang secara tunggal, maka yang langsung muncul di benak dan di pikiran adalah bintang Suraya. Bahasa Persianya Soraya. Ada yang namanya Soraya di sini. Itu dari nama bintang. Tahu merek mobil yang ada bintangnya, logonya? Subaru. Subaru, mobil Subaru itu bintang Suraya. Bintang Suraya. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, wan najmi adalah Suraya, bintang Suraya. Ya, saya bukan ahli nujum, jadi untuk memahaminya juga hasil googling. Baca-baca, oh ternyata ya, ada bintang Suraya. Nanti bintang Suraya ini akan diikuti oleh bintang Aldabron. Bahasa Arabnya Aldabron, tapi karena Aldebaran betul, karena ditulis Latin jadi Aldebaran, gitu, Aldabron dan seterusnya lah. Ulama yang lain menyebut bintang yang dimaksud adalah bintang Sirius, seperti di surat An-Najm ayat 49. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dan sungguh Allah adalah Tuhannya bintang Sirius. Apa relevansinya, apa urgensinya, apa pentingnya Allah bersumpah dengan bintang? Ya, kita bahas insyaallah. Tapi setiap kali Allah menyebut sesuatu di dalam Al-Quran, attitude kita adalah ini pasti signifikan, ini pasti penting, ini pasti urgen. Kenapa Allah bersumpahnya di surat ini dengan An-Najm? Dan isi sumpahnya pasti berkaitan. Kalau Allah bersumpah dengan waktu, kemudian isi sumpahnya manusia rugi, maka waktu adalah cara terbaik membuktikan manusia dalam kerugian. Kalau Allah bersumpah dengan bintang, kemudian isi sumpahnya nanti ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, maka ada korelasi, ada relevan, ada hubungan yang kuat antara bintang terbenam atau bintang jatuh. Memang maknanya agak beda ya kalau sudah terbenam dengan jatuh. Kalau bintang jatuh identik dengan komet atau meteor, bintang jatuh. Kalau bintang jatuh, ya Allah, saya pengen haji. Make a wish, make a wish. Tapi setelah membaca tafsirnya, ternyata pemaknaannya bukan meteor. Ternyata bukan wan najmi idza hawa, bukan bintang ketika lewat, tapi bintang ketika terbenam. Dan terbenamnya bintang itu tidak secepat meteor lewat, tidak secepat komet jatuh. Bintang yang dimaksud adalah bintang Syi'ra atau bintang Sirius, seperti di ayat 49. Kemudian Hasan Al-Basri, pendapat yang beragam. Kata An-Najm, meskipun berbentuk mufrad, tapi maknanya plural, mewakili seluruh bintang yang ada di langit. Nah, ini yang agak unik mungkin pendapat Mujahid di riwayatnya yang lain. Beliau punya dua pendapat. An-Najm adalah Al-Quran dan hawa adalah turun. Jadi wan najmi idza hawa menurut Mujahid dan A'mash, wal Qur'ani idza nazala. Demi Al-Quran ketika turun. Beliau menggunakan bahasa. Jadi An-Najm itu dari kata munajjam. Munajjam itu maknanya bagus ya, terjemahannya berangsur-angsur ya, bukan dicicil. Karena kalau pakai terjemahan dicicil, isi kaswat-swat, masih ada yang tersinggung begitu. Tapi berangsur-angsur. Tapi ada masih kena ayat kata angsuran. Munajjam dalam bahasa Arab, najjama yunajjimu itu artinya bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi Imam Mujahid dan Imam A'mash memaknai wan najmi adalah
demi Al-Quran yang turun secara bertahap. Idza hawa, ketika turun secara bertahap. Jadi ada yang memaknai bintang secara keseluruhan, Hasan Al-Basri. Ada yang memaknai bintangnya adalah bintang Thuraya. Dia bukan cuma satu bintangnya, tapi ada 7. Hingga kalau kata Google, bintang Thuraya itu adalah 7 bintang yang bersinar. Sering disebut 7 bidadari di langit. Seperti Subaru, kan bukan cuma satu, ada yang gede di depan, ada yang kecil di belakangnya. Nah nanti kalau lihat mobil Subaru, ingat surat An-Najm. Mobil apa itu? Mobil Wan Najmi. Luka hasil dari tadabbur surat An-Najm mungkin ya, pemilik mobil Subaru teh. Brand Subaru, wallahu a'lam. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila terbenam. Pemaknaannya beragam, walaupun kalau melihat siapa yang memiliki pendapat di sini yang lebih punya otoritas itu Abdullah bin Abbas. Karena dibanding dengan yang lain, ya, yang paling dekat masanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didoakan oleh Nabi dan diakui oleh para sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Jadi semua pendapat ini benar, tapi ada yang lebih baik dari qailnya, siapa yang berpendapatnya. Jadi wan najmi idza hawa, demi bintang Suraya ketika dia terbenam. Dan lebih relevan dengan bangsa Arab, karena bintang Suraya itu selalu menjadi bintang yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Arab pada masanya sebagai penanggalan musim, kalender musim. Zaman dulu belum ada kalender, zaman dulu belum ada GPS, zaman dulu belum ada jam tangan. Jadi untuk mengetahui bulan apa, musim apa dan seterusnya melihat bintang. Ini ilmu yang mungkin seiring dengan waktu sudah mulai jarang dipelajari, gitu ya. Termasuk saya juga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya mencoba mengumpulkan ayat-ayat tentang bintang di dalam Al-Quran. Kenapa ini? Agak sedikit ngeheng. Beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang bintang, baik yang berbentuk mufrad najm atau berbentuk jamak nujum. Pertama dalam surat Al-An'am ayat ke-97. Surat Al-An'am ayat 97 dan surat An-Nahl ayat 16. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang, bentuknya jamak. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha, agar kalian mendapatkan petunjuk dengan bintang-bintang tersebut fi dhulumatil barri wal bahri, di dalam kegelapan daratan atau kegelapan lautan. Ya, kalau sekarang sudah ada GPS, ya, nelayan di tengah lautan bisa digait walaupun sedang badai, tapi dia tahu posisinya ada di mana, harus belok kemana, harus di depan ada kapal apa, bisa terlihat di layar sekarang. Tapi pada masanya skill ini dimiliki oleh nenek moyang kita zaman dulu, melakukan perjalanan di padang pasir, melakukan perjalanan di tengah malam, bahkan bagi orang Arab. Karena untuk orang Arab, perjalanan malam hari itu jauh lebih memudahkan daripada siang, apalagi kalau musim panas, apalagi kalau sedang terik-teriknya di padang pasir. Siang hari mereka memilih malam hari. Dan untuk memandu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat di padang pasir, kalau nggak ada kompas, ya satu-satunya kompas langit yang mereka pakai. Saya tidak bisa bicara banyak karena saya juga nggak terlalu ngerti bagaimana menentukan ini arah utara, ini arah selatan. Ilmu seperti ini harus ilmu praktek, bukan di masjid, tapi harus langsung ke padang pasir.
Karena kalau di lapangan masih kena cahaya masih saya melihat bintang. Banyak polusi cahaya. Karena kata Allah, litahtadu biha fi zulumat. Kita bisa mendapatkan petunjuk dari bintang dalam kegelapan. Kalau masih banyak cahaya mah bintang nggak bisa dipakai. Kehalangan cahaya yang lain. Di surat An-Nahl ayat 16, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang, berfirman tentang bintang. Ini dengan bahasa yang dimudahkan pemaknaannya. Kalau dilihat di surat Al-A'raf ayat 54 dan An-Nahl ayat 12, Allah menggunakan redaksi taskhir. Wan nujumu musakhkharatun bi amrih. Dan bintang-bintang itu ditaskhir. Taskhir itu dijinakan, didomestikasi. Jadi Allah membuat perumpamaan, bintang itu seperti kuda liar. Kemudian dijinakkan oleh Allah untuk manusia. Itu namanya taskhir, musakhkharatun, yang tadinya liar, kemudian diikat, kemudian didekatkan ke manusia, dibiasakan dengan manusia untuk jadi manfaat bagi manusia, supaya bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau bintang itu tidak ditaskhir, dia apa istilah kita, reaktor nuklir yang liar, tabrak sana, tabrak sini, meledak sana, meledak sini, hancur sana, hancur sini, dia lihat. Sehingga kata Allah, musakhkharat, sebagaimana kalian menaklukkan, menjinakkan hewan buas, menjinakkan kuda liar, menjinakkan singa, ya, bahkan makin buas satu hewan, itu kalau ingin dijinakkan harus dari bayi, bukan dari dewasa. Jadi bagaimana Allah menjinakkan bintang? Dari sejak kemunculannya, dari sejak lahirnya, dari sejak asap dan gas, dari sejak meledak dan munculnya, sejak awal Allah sudah menjinakkan. Kalau hewan itu dijinakkan dengan ditali dan diikat, gajah itu dengan diikat kakinya, maka bintang itu diikat dengan gravitasi, tarik sana, tarik sini, jangan tabrak sana, jangan tabrak sini, tarik sana, tarik sini. Ini bahasa yang begitu luar biasa, memudahkan manusia, memudahkan kita, memudahkan bangsa Arab yang ilmunya masih sederhana pada waktu itu, dengan bahasa yang mereka fahami. Bintang itu dijinakkan. Wan nujumu musakhkharatun bi amrih. Dan bintang-bintang dijinakkan dengan perintah Allah. Buat bangsa Arab yang sangat mengagumi benda-benda besar di langit, mendengarkan kalimat wan nujumu musakhkharatun bi amrih, ini melahirkan ketundukan. Karena bagi mereka, orang hebat adalah orang yang bisa menjinakkan hewan liar. Makin liar hewannya, makin linghas, makin buas, kalau bisa ditundukkan, berarti dia orang hebat, luar biasa. Kuda jingkrak teh naon? Ferrari naon? Gitu ya. Kalau dia bisa siga koboi gitu, tarik-tarik kemudian bisa diikat kudanya, itu orang hebat. Makin liar kudanya, makin ngeri singanya, makin buas, makin ganas hewannya, makin bisa tunduk dan takluk, ini makin hebat. Yang bisa menundukkan bintang pasti lebih hebat daripada bintang itu sendiri. Maka jangan menyembah bintang, sembahlah yang menaklukkan bintang. Jangan menyembah Syi'ra, jangan menyembah bintang Suraya, jangan menyembah bintang apapun, sembahlah yang berhasil, yang bisa menaklukkan keliaran bintang-bintang tersebut. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 18, surat Ar-Rahman, seluruh bintang-bintang ini sujud kepada Allah. Kalau di surat Ar-Rahman lebih tegas, disandingkan dengan pohon. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang dan pohon-pohon semuanya sujud kepada Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Kalau yang disembah oleh manusia, bintang yang disembah oleh manusia sujud kepada Allah, maka manusia juga harusnya bukan sujud ke bintang. Di surat As-Saffat, ini kumpulan ayat-ayat tentang nujum di dalam Al-Quran. Surat As-Saffat, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang diajak kaumnya untuk pesta. Pestanya pesta syirik, pestanya pesta kufur.
Saat mereka ngajak Nabi Ibrahim cari alasan. Fanadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim. Ibrahim, ayo atuh gaskeun kuy. Kemana? Itu aya festival. Festival naon? Festival naon lah begitu ya. Nah, festival berhala, festival untuk dewa-dewa begitu. Nabi Ibrahim kemudian melihat ke langit. Fanadhara nadratan fin nujum. Nabi Ibrahim melihat ke langit kemudian aduh, lagi enggak enak badan. Kenapa itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim sebagai alasan untuk tidak ikut? Karena kaumnya percaya bahwa bintang-bintang itu bisa punya pengaruh ke tubuh manusia. Jadi ya Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali, walaupun memaknai bohongnya Nabi Ibrahim itu dalam tanda petik ya. Karena ada bohong yang memang tidak diharamkan, namanya tauriyah. Dan ini digunakan oleh Nabi Ibrahim 3 kali. Yang pertama saat Nabi Ibrahim beralasan tidak mau hadir di festival kesyirikan dengan alasan nyeri awak, sakit. Tapi setelah melihat ke langit biar mereka percaya, bintang ini setelah saya lihat kok saya jadi gak enak badannya. Dan itu digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala mereka, mumpung merekanya lagi pergi. Mumpung merekanya tidak ada di kota, Nabi Ibrahim hancurkan. Yang kedua, saat Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, kan di kota nggak ada orang kecuali Anda, semua pada pergi kecuali Anda. Jadi siapa yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Mungkin yang menghancurkan berhala itu patung yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya saja kalau dia bisa ngomong. Itu yang kedua, dalam tanda petik kebohongan yang kedua. Walaupun maksudnya Nabi Ibrahim, jangan tanya saya yang sedang di rumah. Harusnya yang di TKP dulu yang jadi saksi. Logika hukumnya masuk begitu ya. Kalian mencari yang tidak ada di lokasi, padahal yang di lokasi itu yang megang kampak, yang hadir depan kalian, harusnya dia dulu yang ditanya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Siapa tahu dia bisa ngomong. Dan mereka mikir, ya juga ya. Kita zalim menginterogasi Ibrahim sebelum menginterogasi saksi di TKP. Tapi mereka mikir, Ibrahim, kan dia nggak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, walima ta'buduna min dunil. Nah, itu disembah. Kenapa disembah? Kalau dia nggak bisa ngomong, berarti dia nggak bisa dengar. Karena ini dan ini satu. Betul? Yang nggak bisa dengar, pasti nggak bisa bicara. Antara tuna rungu dengan tuna wicara itu satu paket. Betul ya? Kata Nabi Ibrahim, kalau dia nggak bisa bicara, berarti dia nggak bisa dengar. Kalau dia nggak bisa dengar, ngapain kalian minta ke dia? Mikirnya oke sih. Tapi itu Tuhan kami Ibrahim, tong calutak gitu. Jangan tidak sopan dengan Tuhan kami. Bingung mereka untuk melawan logika Nabi Ibrahim. Dan kalau otak sudah kalah, pasti main otot. Jadi kalau sering main otot, sering main kekerasan, itu tanda lemot. Lemah otak, pasti main otot. Kalah argumentasi, pasti main kekerasan. Tinggal kata mereka, bakar Ibrahim teh bakar. Kata mereka, bela Tuhan kita, bakar Ibrahim. Ini nih alasan yang kedua atau kebohongan yang kedua. Dalam tanda petik kebohongan. Yang ketiga, saat Nabi Ibrahim pergi dari Irak, meninggalkan kampung halaman, hijrah, kemudian pergi ke negeri Mesir dengan istrinya. Dan ada aturan di Mesir, kalau istri seseorang itu boleh diculik, direbut, dibawa jadi selir di istana. Tapi kalau kakak, saudara, itu nggak boleh. Aturannya begitu. Aturan kerajaan, istri siapapun, kalau raja tertarik, itu boleh jadi milik raja. Dan Nabi Ibrahim sebelum masuk ke Mesir tahu regulasi tadi, tahu undang-undang yang sedang berlaku, sehingga kata Nabi Ibrahim ke Siti Sarah, nanti kalau ada yang nanya, jawaban kita kudu sama. Saya saudara, kamu saudara saya. Dan kata Nabi Ibrahim, kita bersaudara dalam agama. Anta ukhti, anti ukhti, dan di muka bumi ini tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali kita berdua, dan kau adalah saudara saya dalam agama.
Tapi aturan tetaplah aturan. Bisa diubah kalau ada kemauan. Bisa diubah kalau ada kepentingan. Begitu. Ini memang aturan kemarin, tapi ningali gelis kieu mah pengecualian. Eksepsi iya mah. Tetap diculik akhirnya. Itisar, walaupun sudah ditanya, ini siapa? Ini saudara saya. Tetap dibawa lah. Tapi kan saudara saya. Kan undang-undang yang Anda buat mengatakan kalau saudara jangan diambil. Ya, pengecualian iya mah. Itulah raja jahat. Kalau sudah ada kepentingan, aturan bisa dirampak begitu ya. Kalau memang tidak bisa karena terhalang oleh undang-undang, nyarubah we undang-undangna. Pak, tidak boleh putar balik di sini. Kunaon? Eta aya tandana. Tapi ceun we tandana. Betul. Pak, jangan belok kiri langsung, ikuti lampuna. Kunaon kitu eta aya aturanna, rubah we aturanna. Dan akhirnya diculik Siti Sarah, kemudian dibawa ke istana. Singkat cerita, setelah mau digoda, Allah jaga Siti Sarahnya, sampai disangka ini setan. Karena setiap kali rajanya mendekati, lumpuh lagi, kemudian dilepaskan. Kata rajanya, kalian membawa bukan manusia. Harusnya yang kalian bawa manusia, ini majuri. Lepaskan. Dilepaskan dan akhirnya dikasih hadiah untuk melepaskan kutukan. Sudah kasih budak, namanya Hajar. Jadi ini dalam tanda petik tiga kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam yang nanti di akhirat saat kita minta syafaat, saat kita datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, jangan ke saya pernah makan buah yang dilarang oleh Allah. Kita datang ke Nabi Nuh, jangan ke saya, kata Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim. Saat kita datang ke Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, jangan ke saya pernah 3 kali berbuat bohong. Bisa dihitung karena sedikit. Kalau kebanyakan sebenarnya awal-awalam lah. Tapi itu juga bukan bohong begitu ya. Kita pernah bahas bohong yang dibolehkan. Ada berapa? 3. Dalam perang, dalam mendamaikan, dan suami istri untuk menjaga keharmonisan. Apa contohnya waktu itu? Sepedanya. Karena Anda bersepeda di sini. Beli sepeda harganya seberapa? 100 juta. BMX anu kayak perna teh agan. Pulang ditanya sama istri, seberapa ya sepeda? 100 lah. 100 namanya 100-an. 100.000. Gitulah. Bapaknya pergi lagi pengajian Qonitin, istrinya ditanya sama tetangga. Bu, Bapak ngeser sepeda baru? Ya, sabaraha? Mungkin nama 100-an. 100 naon? 100 juta. 100 juta. 100.000 paling he. Peser lah ke saya 1 juta. Wah, nyatu untuk. Beres dari Qonitin pulang ke rumah ditanya, Bu, mana sepeda? Sambil ngipas-ngipas 1 juta. Untung 800.000. Jauh. Itulah dosa bohong deh gitu. Dan seterusnya. Yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, ini ayat terakhir yang sebelumnya kita tadaburi di surat At-Tur. Ayat terakhir surat At-Tur itu bersambung dengan ayat pertama surat An-Najm. Di akhir surat At-Tur, wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Ayat pertama surat An-Najm, wan najmi idza hawa. Dan dari sebagian malam maka bertasbihlah saat bintang-bintang itu sudah idbar. Idbar itu pergi. Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika. Iqbalu naharika wa idbaru lailika. Idbar itu pergi. Jadi, dan dari sebagian malam maka bertasbihlah, dan saat matahari itu pergi, saat bintang-bintang itu pergi, wan najmi idza hawa, penanda waktu subuh ketika bintang-bintang itu mulai pergi. Kemudian di surat An-Najm dan di surat Al-Waqiah Allah menggunakannya sebagai sumpah. Allah bersumpah dengan bintang. Kalau di surat An-Najm bintangnya, kalau di surat Al-Waqiah garis edarnya. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Maka
Aku tidak bersumpah. Ini pernah kita bahas atau belum ya? Kalau pakai saya, maka di depannya ada kata tidak. Jadi kalau uksim pasti ada la-nya. La uksimu bil khunnas. La uksimu bihadzal balad. La uksimu biyaumil qiyamah. La uksimu bimawaqi'in nujum. Tapi kalau tidak ada uksimnya, nisbatnya tidak ke Allah Subhanahu wa taala, itu biasa wasyamsi wan najmi dan seterusnya. Karena Bapak Ibu, sumpah itu maknanya menggunakan sesuatu yang diagungkan. Tapi bagi Allah tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Allah menggunakan saya bersumpah, itu diawali dengan la. Maksudnya saya nggak perlu pakai sumpah segala macam sih untuk ini. Karena sudah agung, yang berbicaranya sudah lebih agung daripada makhluk yang digunakan untuk sumpahnya. Tapi kalau Allah tidak menggunakan uksimu, saya bersumpah, itu ya biasa. Jadi ada sumpah yang dinisbatkan ke Allah, ada sumpah yang itu dinisbatkannya ke kita, ke manusia. Kalau dinisbatkan ke manusia, maka manusia kita itu perlu memperhatikan kenapa Allah menggunakan ini sebagai sumpah. An-Najm ini yang kita tadabburi, Al-Waqi'ah ini luar biasa. Garis edarnya dijadikan sumpah. Bapak Ibu punten, ini mah hasil baca-baca ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Katanya, bintang yang kita lihat hari ini adalah bintang yang bersinar tergantung jaraknya. Kalau jaraknya dengan bintang itu 8 juta tahun cahaya, berarti apa yang kita lihat sekarang itu 8 juta tahun cahaya yang lalu. Itu ya. Real time-nya sekarang Allahu a'lam bishawab. Yang saya lihat malam ini itu bintang yang sudah melakukan perjalanan sampai ke mata saya selama 8 juta tahun. 8 juta tahun baru nyampe ke mata. Sekarang ada di mana? Wallahu a'lam bishawab, sudah melangkah pergi ke mana. Jadi uqsimu bimawaqi'in nujum, Allah bersumpah dengan garis edar bintang. Bintangnya entah di mana, yang kita lihat adalah yang pernah beredar di garisnya. Jadi kalau ingin melihat masa lalu, maka lihatlah bintang. Pusing? Alhamdulillah, berarti di pikiran. Kalau telir-lir acan berarti tidak di pikiran. Makanya kata Nabi begini, kita pernah bahas di kajian akhir zaman. Ada ya? Kalau di langit sudah tidak ada bintang, berarti kiamat sudah dekat. Karena bintang itu sudah hancur semuanya, tinggal menunggu rentetan peristiwa menuju ke bumi. Yang kita lihat hari ini adalah jutaan tahun yang lalu. Ini bintang jutaan tahun yang lalu. Hari ini bintangnya ada di mana? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Dia sudah beredar kemana. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku tidak bersumpah dengan garis edarnya bintang. Karena bintang bergerak. Bintang tidak diam. Kemudian di surat Al-Mursalat dan surat At-Takwir, fa idzan nujumu tumisat wa idzan nujumu kadarat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Bintang-bintang akan berjatuhan, bintang-bintang akan hilang cahayanya, bintang-bintang akan berguguran. Dan terakhir di surat At-Tariq, kalau saya baca ini namanya bintang pulsar namanya. Was-sama'i wat-tariq, demi malam hari dan demi yang mengetuk di malam hari. Toroko yatruku itu artinya mengetuk. Ini toroko. Wasama wat-tariq, demi malam dan demi yang mengetuk di malam hari. Wama adraka mat-tariq, tahukah kalian apa itu yang mengetuk di malam hari? An-najmu ats-tsaqib, bintang yang sangat cerah. Saya cari bintang yang sangat cerah yang mengetuk di malam hari, ternyata ada kejadian para astronot ya mereka mendengarkan ada ketukan yang
sering gitu, tok, 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 tok. Namanya bintang pulsar. Suara ketukan itu muncul dari bintang pulsar. Nabi pada waktu itu tidak punya teknologi untuk mengetahui bunyi di malam hari. Tapi hari ini dengan teknologi yang luar biasa, orang bisa naik ke langit, punya International Space Station, stasiun luar angkasa, kemudian bisa menyerap semua suara-suara benda yang ada di langit, frekuensi yang ada di langit, dan ternyata frekuensinya sama persis seperti pintu diketuk. Itu namanya at-tariq. Kalau dibaca hari ini disebutnya pulsar. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu. Baik, ini tadabbur wan najmi. Demi bintang, bagaimana Allah berfirman tentang perbintangan. Tentang surat An-Najm ini, Bapak Ibu, saat Rasulullah membacakan surat An-Najm, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala wan najmi idza hawa. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan wan najmi idza hawa, Utbah bin Abi Lahab, anaknya Abu Lahab, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, nikah dengan siapa? Ruqayyah. Utbah ini istri suaminya Ruqayyah. Saat Nabi membacakan surat An-Najm, kata Utbah, kafartu bi rabbin najmi. Saya kufur, saya ingkar, saya enggak percaya dengan Tuhannya bintang yang kau sebutkan, wan najmi idza hawa, dan seterusnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan Utbah, ihdhar la ya'kulaka kalbullah. Utbah, hati-hati. Kalau engkau kufur kepada Tuhannya bintang, hati-hati. La ya'kulaka kalbullah. Jangan sampai anjing-anjing Allah menerkammu. Hati-hati, kalau engkau kufur kepada Tuhannya bintang, maka Allah akan mengirimkan anjingnya untuk menerkammu, kalbullah. Fakharaja ibnu Abi Lahab ma'anasin fi safar. Kemudian Utbah dalam rombongan safar, rihlat asy-syita'i was-shayf, hatta idza kanu fi ba'dhi tariq sami'u sautal asad. Satu hari dalam perjalanan, mereka dalam perjalanan bersama dengan teman-teman yang lain mendengar suara singa. Sautul asad. Suara singa. Faqala, kata Utbah, ma huwa illa yuriduni. Singa itu pasti akan mengincar saya. Aneh tidak? Dia kufur, tapi dia percaya kalau dia bakal diterkam oleh singa, oleh anjingnya Allah. Dan buat orang Arab, semua yang mempunyai gigitan keras, mau anjing, mau singa, itu namanya kalbun disebutnya. Dalam satu kelompok lah. Mendengar suara singa, yang terngiang-ngiang langsung adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang kafir, tapi percaya hadis. Dia nggak mau beriman, tapi sekalinya itu berkaitan dengan kepentingan dia kerjakan. Orang Yahudi, orang Yahudi itu mereka nggak mau mempercayai Rasulullah sebagai utusan Allah. Tapi kalau ada hadis-hadis yang berkaitan dengan kepentingan mereka, yang beririsan dengan kepentingan mereka, mereka percayai, mereka amalkan. Jadi Yahudi percaya kalau akan ada perang antara Muslim dengan Yahudi, dan semua akan pro ke Muslim kecuali satu, Gharqad, dengan bungkus reboisasi, penghijauan, forestation, istilahnya begitu ya, untuk melakukan penghijauan di tanah suci, maka mereka menggalang dana dan donasi, mari kita hijaukan. Tapi pohon yang ditanam Gharqad. Apa bedanya dengan Utbah? Kafir, tapi percaya. Akan datang pemimpin umat Islam yang akan memimpin umat Islam
Dan pemimpin ini kemudian akan menyatukan umat Islam, menebarkan keadilan di muka bumi setelah bertebaran kezaliman. Imam Mahdi. Mereka punya teknologinya, mereka cari wajahnya, mereka cari kualifikasinya yang mirip seperti Imam Mahdi, berangkat dari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan sekarang gampang. Saya tidak jago gambar, tapi saya tahu cara membuat kata-kata menggambarkan wajah seseorang. Hai ChatGPT, hai Gemini, kita menyebutnya Gemini, ternyata cara bacanya Gemini. Hai apa lagi yang bisa bikin gambar teh? Ya pokoknya itulah. Hai AI, buatlah wajah yang dahinya lebar, rambutnya bergelombang, hidungnya mancung, jenggotnya tebal, kulitnya putih kemerah-merahan, enter, generate. Jadi gambar. Betul? Dan kalau itu di-generate banyak cat, oh kurang lebih seperti inilah wajah Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti inilah sosoknya Muhammad bin Abdullah, sang Imam Mahdi. Disebarkan, dicari, dikumpulkan di Facebook segala macam. Apakah Imam Mahdinya Facebookan atau Instagraman, dicocokkan, kemudian diincar. Jangan sampai begitu ya. Imam Mahdi ini tumbuh dan akhirnya jadi ancaman buat mereka sendiri. Mereka nggak percaya ke Rasulullah, tapi percaya dengan hadis. Kan unik begitu ya, unik. Mereka percaya bahwa kebangkitan umat Islam itu akan terjadi lagi, bahwa umat Islam akan kembali dalam satu pemerintahan. Kalau sekarang terkoyak-koyak, tersekat-sekat dalam batas geografis, Nabi bukan memprediksi, kalau prediksi bisa salah, margin errornya bisa besar. Tapi nubuwah dari Nabi, umat itu akan kembali bersatu. Mungkin namanya tetap Indonesia, mungkin negaranya tetap Malaysia, tapi akan bersatu. Ya sudah, negara-negara Muslim kita bersatu saja. Komandonya satu negara. Semuanya akan meratifikasi kalau ada undang-undang, sepakat, setuju. Itu nubuwah. Dan sebelum itu terjadi, mereka percaya itu akan terjadi dan mereka berusaha untuk menghalang-halangi. Maka dibuat image-nya jelek, dibuat citranya buruk, supaya nanti umat Islamnya dan seterusnya lah. Jadi kisah Utbah itu bukan kisah masa lalu yang nggak ada hubungannya dengan kita, tapi ini pola tentang orang yang kafir kepada Nabi, orang yang tidak percaya Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi kalau sudah ada kepentingan dengan mereka, hajat mereka dan maslahat mereka, pasti akan dipakai juga, pasti akan diikuti juga. Sami'u sautal asad, mereka mendengarkan suara singa. Faqala ma huwa illa yuriduni. Kata Utbah, singa ini pasti akan mengejar saya, singa ini akan mengincar saya. Fajtama'a ashabuhu haulahu wa ja'alu fi wasdihim. Akhirnya teman-temannya, sahabat-sahabatnya mengelilingi Utbah, melindungi Utbah, menjaga Utbah, apalagi Utbah anaknya Abu Lahab. Dan kita tahu Abu Lahab ini influencer, ya, tokoh, public figure, orang berada, bangsawan juga. Sehingga ini anak tokoh, anak pejabat harus dilindungi, dijaga. Hatta idza namu, kalau Allah sudah menakdirkan, ada saja caranya kelengahan mereka, capek mereka, istirahat dan tidur, ja'al asad fa'akhadhahu min bainihim. Singa ini berhasil masuk ke tendanya, kemudian mengambil Utbah dan memakan Utbah, menerkam Utbah. Jadi kufur kepada Tuhannya bintang, maka nasibnya seperti Utbah. Bahaya menghina ayat Allah. Allah punya kekuasaan yang mutlak, bisa menggerakkan apapun, dan baiknya Allah itu memberikan peringatan sebelum hukuman terjadi. Adapun manusia memberikan perlindungan pasti terbatas. Innal hadara la yunji minal qadar. Kewaspadaan
tidak akan mencegah manusia dari takdir yang sudah ditentukan. Sehebat apapun orang itu waspada, kalau sudah takdir ya sudah takdir. Dan hukuman sesuai dengan perbuatan. Baik, masih tentang surat An-Najm. Dalam riwayat Bukhari, awwalu suratin unzilat fiha sajdah wan najmi. Surat pertama yang turun dan ada ayat sujudnya adalah surat An-Najm. Bapak Ibu punten, surat yang pertama turun surat apa? Al-Alaq, betul? Di akhir surat Al-Alaq ada ayat sujudnya? Ada. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka jangan taati Abu Jahal yang melarangmu sholat di depan publik. La tuti'hu, jangan ikuti dia, jangan taati dia. Wasjud, dan sujudlah. Waqtarib, dan terus mendekatlah. Tapi kenapa riwayat Bukhari ini menyebut surat pertama yang turun dan ada perintah sujudnya adalah surat An-Najm? Padahal surat yang pertama turun surat Al-Alaq dan ada ayat sajdahnya. Artinya surat Al-Alaq yang ada ayat sajdahnya itu turun setelah surat An-Najm. Karena surat Al-Alaq turunnya itu enggak sekaligus. Turunnya enggak langsung ngegebluk dari ayat 1 sampai ayat terakhir, tapi ayat pertama sampai ayat 5. Kemudian surat yang lain turun, surat An-Najm turun, baru setelah itu nanti ada surat Al-Alaq lagi lanjutan ayat ke-6 sampai ayat terakhir. Awwalu suratin unzilat fiha sajdah wan najm. Fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sajada man khalfahu. Ini pernah kita sampaikan kemarin? Belum? Surat An-Najm ini surat yang keluar dari SOP-nya orang-orang musyrik Mekah. SOP-nya orang musyrik Mekah kalau Al-Qur'an dibacakan, mereka akan bikin keributan. Kalau Nabi membacakan Al-Quran, mereka akan bikin panggung, sonhorek, bikin acara yang bikin keributan sehingga orang-orang itu terganggu, terdistraksi. Daripada ngaji, mendingan hayu di joget rada happy-happy. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghribun. SOP-nya orang kafir, jangan mendengarkan Al-Quran dan buat keributan supaya kalian menang. La tasma'u wal ghawfi. Dan surat An-Najm jadi pengecualian. Karena sejak awal sampai akhir, dari ayat pertama sampai ayat 62, orang-orang musyrik Mekah itu mereka tidak bikin keributan. Enggak roget kumaha begitunya. SOP-nya dilanggar oleh mereka sendiri. Daya tarik surat An-Najm mengalahkan aturan yang sudah mereka buat. Wan najmi idza hawa. Mereka langsung terbuka telinganya. Muhammad menyebut bintang. Dan buat bangsa Arab yang mereka sangat terikat dengan bintang, namanya padang pasirnya, apalagi pemandangannya. Tidak ada bioskop, tidak ada mall, pasar jauh kudu ka negeri Syam. Gitu. Di Mekah ya begitu. Pemandangan terbaik bagi mereka adalah bintang. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi saat Nabi mulai dengan wan najmi idza hawa, demi bintang apabila terbenam. Bagi mereka terbenamnya bintang itu penanda waktu yang luar biasa. Perubahan musim, datangnya hujan, dan waktu panen. Ini kalau kita memaknai bintangnya adalah bintang Suraya. Bintang Suraya. Jadi dalam tradisi bangsa Arab atau tradisi bangsa pada masanya, tradisi orang zaman dulu, kalau bintang Suraya itu terbenam, maka musim panen itu sudah datang, musim hujan itu tiba. Karena zaman dulu ya, orang nggak menghitung itu bulan naon begitunya. Dan sekarang juga rasanya nggak paten kayak dulunya. Dulu kalau bulan ya beran. Asep Omar, saya dulu ngapalin gitu. Asep Omar.
Asep teh berarti Agustus sampai September, Omar teh Oktober sampai Maret. Omar mah hujan, Asep mah kemarau. Tapi kemarin Asep teh hujanan. Sebelum bulan September juga sudah mulai turun hujan. Saat Nabi memulai dengan wan najmi idza hawa, demi bintang Suraya, bintang Peides terbenam. Kata mereka, wah, berarti Muhammad mau ngasih kabar gembira sebentar lagi, hujan mau turun, panen akan datang, perubahan musim, penyakit akan hilang dan seterusnya. Hanya mereka menyimak sampai akhir. Fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi membacakan surat An-Najm, kemudian di akhir surat An-Najm Nabi sujud. Mana akhir surat An-Najm? Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah. Nabi sujud wasajada man khalfahu, dan semua orang yang ada di belakang beliau juga ikut bersujud. Bahkan di riwayat yang lain, jin juga ikut sujud, muslim juga ikut sujud, musyrik juga ikut sujud, semuanya sujud. Illa rajulan, cuman seorang yang tidak sujud. Saat Allah perintahkan fasjudu, sujudlah. Yang tidak sujud cuman satu orang. Ra'aituhu akhadha kaffan min turab fasajada alaih. Daripada saya harus menundukkan kepala sama rata dengan kaki, lebih baik tanah yang saya angkat nempel di kepala. Fasajada alaih. Fara'aituhu ba'da zalika qutila kafiran wa huwa Umayyah bin Khalaf. Ya, hanya sekedar mengulang ceritanya iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Karena makin sering, makin mudah orang untuk sujud, makin jauh dia dari sifat takabur, sombong dan seterusnya. Jangan meniru iblis. Umayyah meniru iblis. Ya. Wan najmi idza hawa. Masih ayat yang pertama. Demi bintang apabila terbenam. Demi bintang apabila fajar terbit. Demi fajar terbit. Bahasa lainnya demi bintang apabila bintang terbenam. Kalender pertanian dan cuaca. Dan Allah menggunakan sumpah ini sebagaimana bintang itu turun sebagai tanda musim hujan datang. Sebagaimana bintang itu ketika terbenam sebagai kalender bahwa kalian akan memiliki tanam-tanaman. Seperti itu juga wahyu ketika turun akan mendatangkan sesuatu yang menghidupkan. Seperti hujan turun dan tanaman akan tumbuh. Iman akan tumbuh. Dan Allah membuat perumpamaan iman seperti pohon ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Memahami iman. Kalau ada pertanyaan dari anak-anak kita, misalnya, iman itu apa sih? Maka Allah membuat pemahaman dari sesuatu yang konkret untuk memahami sesuatu yang abstrak. Bagaimana memahami iman? Pahami saja pohon. Jadi, iman itu awalnya dari biji yang kecil, kemudian ditanam dan perlu dipupuk, kemudian dia akan tumbuh sedikit demi sedikit, dan jangan tergesa-gesa. Hari ini ditanam, besok kemudian sudah berbuah, nggak mungkin seperti itu. Bahkan Al-Quran juga turunnya 23 tahun. Satu ayat itu satu tetesan air. Satu ayat seperti hujan turun. Sedikit-sedikit sampai akhirnya, ini kalau bahasa surat Al-Fatah, wa mathaluhu fil injili kazar'in akhraja syat'ah fa'azarah fastaghladha fastawa ala suqih. Perumpamaannya seperti perumpamaan para sahabat dalam iman mereka. Kazar'in, seperti tanaman. Akhraja syat'ahu, keluar tunasnya. Akarnya sudah cukup kuat di bawah, keluar tunasnya sedikit. Akhraja syat'ahu fa'azarah, kemudian dia butuh penopang, dikuatkan. Fastaghladha, makin lama batangnya itu makin kuat.
fastawa ala suqih, dan akhirnya batang itu bisa berdiri sendiri. Ada angin dia kuat, ada burung yang ngasih manfaat dan seterusnya. Jadi iman yang kokoh seperti pohon yang rindang dan pohon yang kuat. Adapun iman yang buruk seperti pohon yang buruk juga. Wa mathalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Iman yang rapuh seperti pohon yang rapuh, yang akarnya tidak kuat, gampang dicabut, gampang kena hama dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang apabila terbenam, sahabat kalian tidak pernah tersesat dan tidak pernah menyimpang. Tidak pernah tersesat dan tidak pernah keliru. Saya enggak tahu di terjemahan Bapak Ibu wa ma ghawa diartikan apa. Tidak pernah tersesat dan tidak pernah keliru. Hah? Keliru. Apa bedanya tersesat dan keliru? Gitu-gitu keneh merenya. Kalau tidak merujuk kepada tafsir, susah kita untuk mengapresiasi pilihan kata Allah Subhanahu wa taala. Di tafsir kita menemukan ad-dhal, kata Imam Ibnu Katsir, ad-dhal al-jahil, al-ghawi, al-alim. Sebelum kita lanjutkan. Dhalla itu bodoh, ghawa itu tahu. Ad-dhal al-jahilul ladzi yasluku ala ghairi tariqin bighairi ilmin. Dhalla itu dia melewati jalan dan dia enggak tahu jalur yang sedang dia lewati ini mau kemana. Bahasa kitanya tersesat. Hilang ditelan oleh hutan rimba. Tertutup oleh semua pepohonan dan enggak tahu dia perginya kemana. Dia enggak punya kompas, dia enggak punya peta. Dia hilang arah. Lost, nggak tahu mau kemana. Al-jahilul ladzi yasluku ala ghairi tariqin bi ghairi ilmin, ini namanya dhalla. Adapun ghawa, al-ghawi al-alimu bil haqqi al-adilu anhu qasdan ila ghairihi. Dia alim, dia ngerti dan tahu dengan kebenaran. Al-alimu bil haqq, dia ngerti dengan kebenaran. Al-adilu anhu, apa artinya al-adil anhu? Yang menyimpang darinya. Ini kata-kata yang ambigu dalam bahasa Arab. Kalau adil kita maknai adil, itu yang positif. Tapi kalau adil dimaknai menyimpang, itu yang negatifnya. Lihat surat Al-An'am ayat pertama. Di surat Al-An'am ada ayat begini. Alladzi Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Betul? Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kalau salah dalam menerjemahkan, ini bahaya. Kemudian mereka orang-orang kafir itu berbuat adil kepada Tuhannya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Padahal maknanya orang kafir mereka menyimpang dari Tuhannya, mempersekutukan Tuhannya. Jadi adil ini makna positifnya adalah proporsional, gitu ya. Adil proporsional. Makna negatifnya adil itu artinya menyimpang. Bapak Ibu, ada Algojo di zaman dinasti Umayyah, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tadinya dia penghafal Quran, kemudian direkrut jadi kepala penegak hukumnya, dan arogan. Kemudian ketemu dengan orang,
Ditanya oleh Hajjaj, bagaimana pandanganmu terhadapku? Bagaimana menurutmu kepemimpinan saya? Kata orang ini, Anda adil. Anda adil. Yang ada di sekitar Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, mereka, bagus. Anda sudah memuji Hajjaj, bagus. Tapi kata Hajjaj, tunggu. Karena Hajjaj hafiz Quran. Kata Hajjaj, orang ini sebetulnya sedang mengejek saya. Tapi dengan bahasa yang di pandangan orang biasa sedang memuji saya. Itu adil. Jadi, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Orang-orang kafir kepada Tuhannya mereka berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah menyimpang, mempersekutukan. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, al-ghawi al-alimu bil haqqi al-adilu anhu. Dia alim, dia ngerti dengan kebenaran, tapi dia menyimpang dari kebenaran itu qasdan, dengan maksud, sengaja, ada tujuannya, ila ghairihi, kepada orang lain dia lakukan itu untuk menyimpangkan. Dia tahu ini kebenaran, tapi kebenarannya kemudian dia rekayasa, kemudian jadi hoax. Itu namanya ghawi. Jadi apa bedanya ma dhalla wa ma ghawa? Disengaja ataupun tidak disengaja, Muhammad itu tidak ingin menyesatkan orang. Nabi itu tidak tersesat dan tidak ada niat untuk menyesatkan. Nabi itu tidak bodoh dan Nabi tidak sedang membodoh-bodohi kalian. Nabi itu tidak menyimpang dan Nabi juga tidak ingin menyimpangkan kalian. Ma dhalla wa ma ghawa. Kalau dhalla lawan katanya huda. Kalau ghawa lawan katanya rusyd. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi ya inilah kalau hanya mengandalkan terjemahan kita kurang dapat mutiaranya, kurang dapat feel-nya, kurang dapat perbedaannya. Jadi ad-dhal, al-jahil, al-ghawi, al-alim. Dan Nabi ma dhalla wa ma ghawa. Punten. Redaksi bahasanya begini. Demi bintang apabila terbenam, sahabat kalian itu dia tidak tersesat dan dia tidak menyesatkan. Nabi diposisikan sebagai orang kedua atau orang ketiga? Demi bintang apabila terbenam, sahabat kalian itu dia tidak tersesat dan dia tidak menyesatkan. Siapa yang dimaksud dengan dia tidak tersesat dan dia tidak menyesatkan? Nabi. Allah menggunakan orang kedua atau orang ketiga? Tiga. Jadi seolah-olah surat An-Najm ini, pembukaan surat An-Najm ini, Allah bicara langsung dengan orang musyrik dan nabinya jadi orang ketiga. Sahabat kalian itu dia tidak dhalla dan dia juga tidak ghawa. Jadi siapa yang mengatakan Nabi tidak tersesat dan tidak menyimpang? Allah, bukan Nabi. Artinya pengakuan Nabi tidak tersesat dan tidak menyimpang itu bukan klaim dari Rasulullah SAW, tapi stempel syahadah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini beda kelas antara yang mengaku-ngaku dengan yang diaku. Beda? Beda. Pak, saya mau kerja. Boleh lihat CV-nya? Ini CV saya. Boleh cerita masa lalu? Saya dulu. Itu pengakuan diri sendiri. Pengakuan diri sendiri. Tapi kalau Pak, saya punya teman, dia pengen kerja di perusahaan Bapak. Siapa namanya? Fulan. Gimana dia? Oh, dia itu begini. Diaku. Lebih bagus yang mana kelasnya? Yang mengklaim atau yang diaku? Jelas yang diaku. Dan kalau yang diaku punya posisi yang tinggi, pasti lebih berkualitas. Pasti lebih berkualitas. Misalnya ada direktur HRD, bukan direktur HRD, ada direktur keuangan, kemudian memberikan syahadah, surat rekomendasi ke perusahaan
Ini bukan keluarganya, tapi saya yakin dia ini orang yang bagus jadi HRD, dia ini orang yang baik dan seterusnya. Itu jauh lebih baik daripada saya orang yang bagus, saya orang yang hebat, saya punya pengalaman, saya. Ma dhalla, dia tidak tersesat. Punten. Dhalla dan ghawa dalam ilmu sharaf fi'il madhi atau fi'il mudhari. Lampau atau masa kini. Ma dhalla wa ma ghawa. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu track recordnya Muhammad tidak pernah tersesat. Track recordnya Muhammad tidak pernah menyesatkan ke belakang. Ma dhalla wa ma ghawa. Ini kedua. Jadi rekam jejaknya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang namanya rekam jejak pasti ke belakang. Dia tidak pernah, ma dhalla. Yang ketiga, dalam bahasa Arab, menegasikan dengan kata ma itu jauh lebih powerful dibanding menegasikan dengan kata la atau laisa. Kalau ma itu lebih kuat. Jadi, mau makan? Mama. Kalau pakai ma itu jauh lebih kuat. Dan lebih kuat lagi, punten, sudah diawali dengan sumpah, dinegasikan dengan ma, dan diulang maknya 2 kali. Wan najmi ma dhalla wa ma ghawa. Demi bintang apabila terbenam, dia tidak pernah tersesat dan dia tidak pernah menyesatkan. Lebih kuat lagi ini yang keempat, sahibukum. Apa itu sahibukum? Sahabat kalian sendiri Muhammad ini. Kalian gak kenal dengan Muhammad, dia sahabat kalian sendiri. Jadi tanpa harus Allah pakai sumpah, kalian sudah kenal seperti apa track recordnya Muhammad. Kalau kalian menyebut Muhammad itu orang gila, punten, tolong kategorikan. Gila itu termasuk dhalla atau ghawa? Kan orang musyrik Mekah menyebut Rasulullah itu penyair, dukun, tukang sihir, gila. Majnun, kadzib, sahir, kahin, syair. Allah membaginya dalam 2 kategori, dhalla dan ghawa, yang merugikan diri sendiri dan yang merugikan orang lain. Kira-kira kalau majnun, gila, masuknya ke dhalla atau ghawa? Dhalla, orang gila hanya merugikan diri sendiri. Kalau syair, ghawa pasti, karena ada maksud dalam syairnya. Kalau sahir, penyihir, ghawa. Kalau dukun juga ghawa. Ma dhalla wa ma ghawa. Dia tidak sesat dan tidak menyesatkan. Dan itu sahabat kalian sendiri, sahibukum. Dalam bahasa Arab, sahib itu orang yang nggak pernah lepas dan tahu sampai dalam-dalamnya. Tahu luar dalamnya. Sahib namanya. Sahabat disebut sahabat. Apa definisi sahabat? Sehidup semati dalam satu frekuensi. Bestie. Betul. Karena kalau ada yang tidak sefrekuensi setelah sahabatnya mati, itu bukan sahabat lagi. Jadi sahabat Nabi disebut sahabat Nabi kalau sezaman, pernah bertemu, beriman, sampai mati. Kalau tidak sezaman, bukan sahabat. Kita mimpi. Saya pernah bertemu Nabi. Kapan? Tadi malam. Nah, itu bukan sahabat begitu ya. Jadi sezaman, bertemu, bukan melihat. Bukan melihat. Karena kalau melihat, ada sahabat Nabi yang tunanetra, nggak pernah melihat, tapi bertemu. Walaupun bertemu ini kemudian ada yang mengembangkannya, memaknainya, apakah bertemunya harus dengan fisik atau bertemunya bisa juga dengan suratnya? Karena Raja Najasyi tidak pernah bertemu, tapi pernah membaca suratnya langsung, berinteraksi dengan suratnya. Maka ada yang menggolongkan Najasyi itu ke sahabat, ada juga yang menggolongkannya ke tabi'in. Sezaman, bertemu, beriman. Karena ada yang sezaman bertemu tapi tidak beriman. Abu Jahal,
Abu Lahab, Abu Janda. Mereka sezaman bertemu tapi tidak beriman. Yang terakhir sampai mati. Siapa yang meninggalnya? Rasulullahnya atau dianya? Dianya. Dianya sampai mati tetap beriman. Karena ada yang sezaman bertemu beriman, tapi sebelum mati dia murtad. Itu bukan sahabat. Jadi apa itu sahabat? Sehidup semati dalam satu frekuensi. Itulah sahabat. Jadi dia sahabat kalian. Kalian tahu dia dari kecil. Masa kalian menyebut dia sahir, dukun dan seterusnya? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Diakui oleh Allah rekam jejaknya dan dikenal sebagai sahabat dari kalangan orang Quraisy, dinegasikan dengan negasi yang kuat. Terakhir, wa ma yantiqu anil hawa. Ini mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Punten, yantiqu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu present future tense. Jadi ma dhalla wa ma ghawa, masa lalunya tidak sesat dan tidak menyesatkan. Sekarang kalau ngomong, kalau bicara, dia tidak akan bicara dengan hawa nafsunya. Sebagai jaminan kalau dia Rasulullah Muhammad sahabat kalian bicara tidak pakai hawa nafsu, lihat saja track recordnya ke belakang. Untuk menilai dan memberikan jaminan masa depan, lihat modalnya di masa lalu seperti apa. Makin jauh kita menengok ke belakang, makin jauh juga kita bisa menatap ke depan. Ini orang kalau direkrut di perusahaan kita bakal bagus nggak ya? Kan nggak tahu masa depan seseorang. Cara menilainya gimana? Lihat track recordnya ke belakang. Kan begitu. Tapi kan orang bisa berubah. Ya, kita nggak bisa memprediksi masa depan. Tapi yang sudah terjadi ke belakang itu jadi modal untuk menilai masa depan. Ma dhalla wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Ke depan tidak pernah sesat dan menyesatkan, maka hari ini dan ke depannya dia nggak akan pernah berbicara dari hawa nafsunya. Ini ayat pembuka surat An-Najm. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut yang ke-3 ya, masih belum tuntas. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Aman? Alhamdulillah. Ini saya tidak ada pertanyaan karena iya. Ya. Ya. Penyebutan bintang di dalam Al-Qur'an itu beragam. Kadang Allah menyebut najm atau jamaknya nujum. Kadang Allah menyebutnya kawakib. Wa idzal kawakibun tatharat. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Kalau ulama kontemporer sekarang membedakan antara nujum dengan kawakib. Tapi ini istilahnya istilah modern begitu ya. Kenapa dipisahkan? Jadi ada benda langit yang bersinar dengan cahayanya sendiri, ada benda langit yang memantulkan cahaya dari yang lain. Jadi ada bintang, ada planet. Nah, jadi planet itu apa? Planet itu ya kawakib. Bintang itu apa? Bintang itu nujum. Nabi Yusuf saat bermimpi, apa yang dilihat? Nujum atau kaukab? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Walaupun pemaknaan kaukab sebagai planet itu kan istilahnya istilah kontemporer. Istilah kontemporer membedakan, tapi dalilnya kuat memang. Kalau Allah membedakan penyebutan, pasti juga ada perbedaan dalam pemaknaan. Tapi ulama yang lain mengatakan kita memaknai Al-Quran seperti yang dimaknai oleh generasi saat mereka menerima Al-Quran. Ya biasa ada perbedaan pandangan dan pendapat gitu ya.
Di surat Al-Mulk Allah menggunakan redaksi yang lain. Inna zayyana sama ad-dunya bimasabiha. Masabih, terjemahannya bintang, lentera lampu. Karena fungsinya yang berbeda. Kalau di surat Al-Mulk itu bahasa kita, bintang itu punya dua fungsi. Yang pertama estetika, yang kedua fungsional dan estetika. Estetikanya untuk perhiasan, untuk lampu-lampu, untuk petunjuk, masabih, kelap-kelip. Tinggal di bodasan di luhur teh. Gambar bintang-bintang. Inna zayyana sama ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk rujum, alat untuk melempar syaitan. Hingga ada juga yang memaknai wan najmi idza hawa, demi bintang ketika jatuh untuk melempari syaitan. Tapi itu tidak disebut di tafsirnya At-Tabari. Di tafsir yang lain disebutnya. Jadi kita cuma mengutip dari At-Tabari. Wan najmi idza hawa, bintang ketika terbenam pergeseran musim. Kemarin musimnya musim kemarau, sekarang musimnya musim hujan. Seperti air dari langit membasahi bumi, seperti itu juga wahyu akan membasahi hati. Atau bisa memaknai tadi, wan najmi idza hawa, ketika bintang dilemparkan untuk mengejar setan. Karena saat Al-Quran turun, keamanan di langit itu diperketat. Kalau ada yang mencoba mencuri dengar Al-Quran, pasti akan ditembak oleh sniper para malaikat, gitu ya. Sama seperti kalau presiden mau lewat di Jalan Soekarno-Hatta, kanan kiri kemudian ditutup, tentara pakai senjata laras panjang. Kalau ada yang mencoba masuk ke Jalan Soekarno-Hatta, pasti bakal dibentak dan kalau maksa ditembak. Ini Jibril yang mau turun, presidennya para malaikat. Kepercayaan Allah Subhanahu wa taala mau turun dari Lauhul Mahfuz ke dunia, maka semua jalan yang akan dilewati Jibril itu akan diamankan oleh para malaikat. Kalau ada jin, setan yang mau menerobos dan nguping, dihalau oleh para malaikat dengan jangkauan tertentu. Rujuman lisyayatin. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud dengan kafartu atau kufur itu beda dengan orang yang ajaztu, saya lemah, saya belum bisa, saya belum nyampe, saya belum mampu. Beda posisinya. Di Al-Quran ada perintah untuk menegakkan hukum potong tangan misalnya, gitu ya. Saya tahu Allah memerintahkan, tapi rasanya kita belum siap untuk menerapkan. Ya, selama mengakui itu ada di dalam Al-Quran, itu bukan termasuk menghinakan, bukan termasuk merendahkan atau melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau sudah bahasa Qurannya menggunakan itu sebagai konten untuk candaan, ya, sudah kufur, sudah kufur. Surat At-Taubah, ya. Salat taubat. Iya, di surat At-Taubah ayat 65
Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika kalian tanya konfirmasi cross check kepada mereka untuk klarifikasi, jawaban mereka ini kan cuman senda gurau ya, ini kan bikin orang happy, ini kan bikin orang senang. Sampaikan wahai Nabi, katakanlah, apakah harus membuat orang tersenyum itu dengan mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya? Apa kalian kehabisan konten untuk membuat orang ketawa sampai harus menjadikan agama sebagai bahan canda? Tidak usah minta maaf lagi lah. La ta'taziru. Karena kalian sudah kufur setelah beriman, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi memang agama bukan untuk dijadikan candaan dan bahan ejekan, begitu ya. Bukan untuk menghina, bukan untuk mengejek. Kecuali kalau tidak tahu, kecuali kalau kemudian apalagi tidak tahu atau dia belum ngerti, tidak tahu tehnya, gitu. Atau dia tidak mengerjakan karena dia belum mampu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.